sambut Sang Raja, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami percaya saudara dan saya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji satu pujian, layak dipuji disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan dengan sungguh-sungguh alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
bersyukur, kami bangga memilih Allah seperti Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah berubah dari sekarang dan selama-lamanya. Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Ini karena Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau kawali ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Tidak ada roh jahat yang membelenggu ruangan ini, hati kami, lingkungan kami tolak di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Bapa. Nyatakan isi hati pada saat itu. Kami mau siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan, Dia lahir untuk kita semua. Terima kasih puji Tuhan. Saudara, kita akan memuji Tuhan satu pujian. Aku jalan kebenaran. Amin. Kita berikan Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kita pindah di muka jadi gang. Ya ini tetap ini. Jalan kebenaran.
mendengarkan puji-pujian dari Waski atau Paski, kami persilakan. Paski, kami persilakan. Gimana berdiri dulu orang di belakang. Kami persilakan. Siapa? Mengarah ke sini supaya kelihatan. Ke depan biar kelihatan mulai. Kita angkat satu pujian. Glory, haleluya, aku jalan kebenaran. Persiapan untuk Waski untuk memuji Tuhan.
Kapan ngapain ikut nyanyi Mbak? Puji Tuhan, haleluya. Itulah kesaksian dari Waski dan Paski. Kita akan masuk di dalam kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Saja kita doa buat kasihan. Mari kita satukan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan anugerah berkat-Mu yang melimpah atas kami ya Bapa. Setelah kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Bapa,
Terimalah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan tibalah saat ini kami mau memberikan yang terbaik dari sebagian yang telah Engkau berikan ya Bapa. Untuk ya Bapa dipergunakan, untuk dipakai di gereja-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati setiap tangan-tangan yang telah Kakak memberikan. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Kita akan memuji Tuhan satu pujian keselamatan dari Anda. Terima kasih, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau buka hati kita buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan memuji satu pujian. Bila selama ini kita belum berkenan di hadapan Tuhan, tak kulakukan kehendak-Mu. Haleluya Yesus. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Hidup kesempatan Kristusku kau akan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu.
Orek Labora boleh merayakan Natal. Kami tahu itu akan hal yang mustahil Tuhan. Di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19, kami GSKI Orek Labora Pinang Geria Permai boleh tak merayakan Natal. Semua hanya boleh karena anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan, dalam momen spesial Natal ini Bapa, kami rindu Tuhan mendengarkan suara kebenaran. Kami rindu mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara pada sore hari. Engkau mengampuni segala dosa, segala kesalahan kami, segala ketidaktepatan, segala kemelesetan dalam hidup kami, segala perkataan kami, tingkah laku kami yang kadang-kadang membuat Allah kecewa. Allah menangis melihat kami. Engkau mengampuni kami Bapa. Mari Engkau berbicara pada sore hari ini dalam mulut bibir hamba. Sampaikan kebenaran-Mu Bapa. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir, yang sakit, terima kesembuhan sore hari ini. Yang lemah imannya dikuatkan kembali. Yang mengalami guncangan ekonomi, pemulihan terjadi dengan kairos waktu. Ya. Hamba berdoa bagi mereka yang ada masalah rumah tangga, dipulihkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau berbicara Tuhan. Kami siap menerima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri pemberdoa sore hari ini. Shalom. Bapak sekalian. Apa kabar Bapak sekalian? Luar biasa. Semua bisa dilewati. Puji Tuhan ya. Tidak terasa hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020 kami di SKI Orek Labora Pinang Geria Permai boleh merayakan Natal. Adalah sebuah kemustahilan. Saudara, karena kita masih berjuang, bergumul di tengah-tengah COVID-19 ya. Yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, saudara. Makanya banyak gereja-gereja. Saya belum lama baru pulang dari Jawa, habis penginjilan di Jawa, saudara. Dan juga sempat mampir di Bandung. Banyak gereja-gereja di Bandung, teman-teman kami yang biasa ibadah di hotel, di gedung-gedung pertemuan, di restoran, bahkan dari pihak GSKI juga yang sudah hampir 9 bulan tidak mengadakan ibadah karena COVID-19. Tapi sampai dengan hari ini, saya percaya kalau bukan karena Tuhan, kami start ibadah tempat ini mulai bulan Mei 2020, kami sempat berhenti, sempat rehat 1,5 bulan ketika Maret minggu ketiga kami stop. April dan bulan Mei kami sudah mulai ibadah di tempat ini. Ketika saya konsultasi dengan Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono, beliau bilang, lihat zonanya, di sini kita nggak terlalu parah, kita boleh ibadah. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini, jemaat yang ikut ibadah bersama dengan kami dari bulan Mei, semuanya masih hidup. Saudara masih hidup? Amin. Nggak ada yang lewat, saudara. Nggak ada yang mati atau orang mati. Semuanya selamat semuanya. Cuma karena anugerah Tuhan ya. Saya menyampaikan salam dari Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono, mengucapkan selamat Natal, menyambut Natal 25 Desember 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Dan saya juga sebagai Gembala Sidang di SKI Orek Labora Pinang Geria Permai, saya Bapak Pendeta Dr. Stanley Mandang, Magister Teologi, mengucapkan selamat menyambut hari Natal di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan pada kami langsung dari Sinode sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum BPP Sinode adalah untuk Natal tahun ini adalah menyongsong masa penantian. Kita akan baca bersama-sama dalam firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 12. Kita baca berapa ayat. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Matius 24 ayat 13. Segala kemuliaan, puji syukur hari ini tadi sudah saya sampaikan di pesan bahwa kita bisa merayakan Natal. Di tengah-tengah COVID-19 yang masih terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, masih berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, kita bisa merayakan Natal. Dan tema Natal yang diangkat sesuai dengan arahan BPP Sinode, sesuai dengan situasi yang terjadi pada hari-hari ini di lapangan, melihat di mana COVID-19 yang belum berakhir, di mana gereja Tuhan sedang diuji, maka adalah menyongsong masa penampilan. Seperti kita ketahui bahwa tidak usah sangka bahwa kenyataannya dunia di mana kita hidup pada hari-hari ini semakin fasik. COVID-19 sedang berlangsung menyerang seluruh Indonesia. Namun di sisi lain kejahatan semakin bertambah. Manusia semakin fasik dan manusia merasa bahwa dunia ini menjadi tempat yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Karena semakin rumit, penuh dengan kesulitan yang begitu besar. Itulah sebabnya Paulus pernah mengingatkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar dalam bahasa teks aslinya adalah kairos kalepos, yang artinya last days, grievous times will be at hand. Dalam terjemahan King James, pada hari terakhir menjadi masa yang mencekam, memilukan, dan mengerikan. Segala peristiwa pahit getirnya kehidupan yang sedang kita alami, dan segala tawaran kesenangan dunia, kenyamanan dunia, dan percintaan dunia di bawah hidup kita sebagai manusia kembali seperti peristiwa situasi Sodom dan Gomora. Merupakan bentuk penampian dari Allah agar supaya kita untuk tidak seperti istri Lot yang binasa kehilangan nyawanya, yang mengalami kebinasaan atau dikuasai dengan percintaan dunia ini. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Barang siapa pada hari itu sedang diperangi dan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Lukas 17 pasal 29 31 sampai dengan 35. Di sini sebagai orang percaya yang fokus hidup kita hanya kepada langit baru dan bumi yang baru atau kekekalan, maka Tuhan mengingatkan kepada kita untuk dapat berkemas-kemas atau prepare guna dapat hidup dalam kekudusan dan tanggung jawab di hadapannya. Karena kita semua adalah musafir yang sedang menumpang di dunia ini, yang sedang menunggu nomor antrian untuk pulang kembali kepada Bapa di surga. Melalui proses penampian yang kita alami, maka sebagai bukti bahwa dunia bukanlah rumah kita, hanya sebagai tempat persinggahan sementara waktu saja. Karena itu kita haruslah menghormati, menghargai Tuhan, to be adored to God dalam ibadah dengan cara yang layak dan pantas penuh dengan rasa hormat. Pada hari ini manusia semakin tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli bukan berarti tidak pergi ke gereja. Mereka masih pergi ke gereja, mereka masih berada di pelayanan, namun mereka tidak menghormati Tuhan secara pantas dan layak. Jika kita pergi ke gereja bukan berarti kita sudah peduli menghormati Tuhan dengan pantas. Karena wujud kepedulian dengan Tuhan harus ditunjukkan dengan kesediaan kita untuk hidup di dalam kerajaannya. Hidup di dalam kerajaannya artinya kita hidup dalam suatu penghayatan terus-menerus guna membuat kita menyadari bahwa diri kita ada dalam pemerintahan dan pengawasan Tuhan. Dalam doa Bapa kami Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di sini ada sebuah tuntutan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita harus hidup dalam kerajaannya. Kita harus
hidup dalam penghayatan terus-menerus. Kita harus menggelar kehidupan di bawah kekuasaan kerajaan Allah. Beri kemuliaan pada Tuhan pada sore hari ini. Saudara, hari-hari ini saya melihat di tengah-tengah COVID, manusia nggak ada takut akan Tuhan. Tapi di GSKI Oret Laburan nggak ada. Di sini semua orang-orang baik semua. Di sana banyak tuh, di Cimahi ada yang begitu, di Cibaligo ada yang begitu. Saudara, mereka ada di gereja tetapi nggak takut akan Tuhan. Ke gereja tapi kelakuannya nggak berubah. Istri-istri kelakuannya juga nggak berubah, tapi di sini nggak ada. Haleluya. Eng. Istri-istri udah berubah. Amin. Aminnya bener ya. Oh, haleluya. Haleluya. Udah berubah. Tertawalah saudara, kita masih ngeres. Kita masih elit, masih waras. Belum berubah. Suami-suami juga demikian, belum berubah. Makanya seharusnya melalui COVID-19 ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Bahwa kita sedang berada di masa penampian. Melalui setiap peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini ada bukan bentuk penampian dari Allah. Untuk menampi segala sifat karakter kita yang buruk. Penampian itu akan membuktikan bahwa apakah kita betul-betul adalah orang yang murni di hadapan Allah. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah, menghormati Allah dengan cara yang pantas. We to be adore to God. Ataukah kita malah sebalik? Saudara ngerti apa yang saya maksud? Amen. Saudara, hari-hari ini saya sedih kalau melihat situasi dunia pada hari-hari. Tadi pagi ketika saya bangun jam 1:30, saya terbiasa, saudara, kami sudah terbiasa. Tiap 1:30 pagi saya dibangunkan Roh Kudus. Saya berdoa 1 jam, saya berdiam diri. Berdiri bukan tidur, saudara, bukan bukan begitu, saudara. Berdiam diri, saya mengizinkan Tuhan memperoleh saya. Tuhan mulai berbicara. Tuhan mulai mengkoreksi saya. Kalau sudah itu saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, pagi ini merupakan Natal gereja kami. Tuhan tolong, ini Engkau tahu pergumulan hamba-Mu saat ini. Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya tahu pasti ada sebagian yang tidak berani datang. Karena masih ngeri, takut dengan COVID-19. Tapi nggak apa-apa, kita ada rekam, nanti kita akan streaming. Bisa lihat melalui online. Kita punya khotbah hari ini direkam, ibadah kita direkam. Nanti boleh saksikan di YouTube yang tidak mau hadir. Bisa dilihat, saudara. Saudara, saya berdoa begini. Tuhan, hari ini Natal gereja kami. Kami rindu Natal ini bukan hanya sebagai sebuah Natal kebiasaan, Natal rutinitas, atau Natal tradisi. Tapi kami rindu melalui Natal tahun ini, Tuhan, sesuai dengan tema yang kami emban, kami pikul, menyongsong masa penampian dari BPP Sinode di SKI. Maka betul-betul jemaat ini, Tuhan, ditampi lebih hari, lebih murni, lebih benar, berkarakter seperti Yesus Kristus. Lihat saya beri kemuliaan pada Tuhan pada sore. Merupakan doa saya pribadi. Aku tidak punya kepentingan di sini. Dalam ibadah Natal sore hari ini, hamba-Mu tidak punya kepentingan, Engkau yang punya kepentingan di sini. Ketika COVID-19 menyerang Indonesia, hampir 1,5 bulan saya bersama istri kami berdiam diri di rumah. Kami tidak ibadah di sini. Dalam saat berdiam diri itu saya mulai merenung. Saya semakin intim dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau menilai hamba. Sebagai hamba Allah, kami membawa hidup kami bersentuhan dengan Allah. Sehingga ada banyak hal yang saya dapatkan dari hasil 1,5 bulan berdiam diri di rumah. Tidak ada ibadah di sini. Banyak hal, banyak kebenaran yang kami gali, yang kami terima dari Tuhan. Saudara, kita harus menyadari
melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan bentuk daripada penampilan untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan, pengesahan atau legalitas dari Bapa di surga. Apakah kita sudah layak untuk disebut sebagai anak Allah atau tidak? Karena proses penampilan tersebut harus terjadi dalam hidup Kristen kita untuk membuktikan apakah kita sudah pantas dan layak menurut pengakuan daripada Tuhan bahwa sungguhnya kita sudah menjadi anak-anak yang berkenan di hati Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus yang mendapat hak legitimasi pengakuan sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara sudah mendapat pengakuan pengesahan dari Allah? Sudah? Saudara sudah berubah? Udah nggak gede ambek? Udah nggak gede ambek di sini? Hello? Jangan tidur saudara ya. Saya khotbah 6 jam hari. Wow. Saudara, segala yang terjadi merupakan wujud penampilan supaya kita semakin hari mendapat pengesahan sebagai anak Allah yang esa. Haleluya. Nah, gampang saudara. Karena itu kita akan melihat apa-apa yang harus kita lakukan atau kiat dalam kita menyongsong masa penampilan supaya kita siap ditampi Tuhan, guna dapat menjadi seorang yang layak untuk disebut sebagai anak Allah yang siap hidup dalam kerajaan Allah meminta Tuhan. Pertama, di sini kita membutuhkan ketekunan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Kita membutuhkan ketekunan. Kata ketekunan dalam teks aslinya adalah hupomeno, yang artinya di mana berarti bertahan terus menerus dan tetap berdiri teguh, terus berjuang. Karena pergumulan kita sebagai orang percaya untuk melawan kuasa kegelapan bukanlah pergumulan yang ringan. Dalam Efesus 6 ayat 12 menunjukkan pergumulan ini sebagai suatu perjuangan. Petrus menunjukkan bahwa pergumulan tersebut seperti menghadapi singa yang mengaum. Namun hanya orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Bertahan juga kita tetap kokoh di tengah-tengah pencobaan. Dunia pada hari-hari sedang digoncang melalui pandemi COVID-19. Sudah berlangsung hampir selama kurang lebih 9 bulan lama. Yang berdampak terjadinya kelumpuhan pada berbagai sektor kehidupan ekonomi, kesehatan, sehingga semuanya menjadi lumpuh total. Namun ada guncangan yang sangat serius yang perlu kita berhati-hati, kita waspadai pada hari-hari ini dan sangat penting adalah kondisi kehidupan yang cenderung menjadi semakin fasik, hedonistik, dan materialistis, duniawi, egois. Tanpa ketekunan kita pasti akan hanyut menjadi fasik. Suasana yang sedang terjadi menimpa dunia pada saat ini merupakan bentuk penampilan yang sedang sebagai pembuktian apakah kita layak untuk disebut sebagai anak Allah atau tidak. Saudara siap ditampi Tuhan? Amin. Saudara siap berubah? Amin. Istri mau berubah dari istri bawel jadi istri lemah lembut. Amin. Suami-suami yang kasar mau berubah. Amin. Saudara, kita harus siap dipanggil. Ketika habis pelayanan di Bandung, saya ditanya oleh jemaat. Waktu itu jemaat mau panggil makan. Saudara, saya nggak mau. Saya kalau saudara panggil makan hari ini, saya nggak mau. Hari-hari ini saudara, saya tiap habis pelayanan, saya pulang. Di Bandung habis pelayanan, saudara, habis kita streaming, jemaat bilang, ayo om, makan di sana om, enak om, di Pasir Galiki enak om. Di mana ada bakutnya, ada ini segala macam. Wah, saya bilang enggak, makasih, saya bilang. Langsung mereka bingung. Sebenarnya ini om pendeta ini maunya apa? Sekarang yang om pendeta mau apa? Saya cuma bilang, aku mau pulang. Mereka bingung. Om pendeta mau pulang kemana? Kan om pendeta kan di Bandung kan tinggalnya di daerah Padalarang gereja. Aku mau pulang, aku mau berkemas-kemas kembali kepada Bapa. That's it, itu saja. Aku mau ditampi oleh Tuhan. Saudara, memang kalau kita ikutin keinginan daging semua enak, nyaman. Tapi nanti hati-hati ketika saudara menghadap takhta pengadilan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9-10 bemo Kristus. Karena sebelum saudara masuk surga,
Saudara harus mengalami pengadilan Tuhan. Hati-hati. Ketika ditangkap pengadilan Tuhan, saudara salah-salah, saudara nggak akan lolos. Saudara akan meluncur ke neraka. Makanya dari sekarang kita mesti berkemas-kemas. Colek kanan kirinya, lu berkemas-kemas. COVID-19 bisa-bisa lu lewat. Kalau lu lewat, lu mau kemana? Enak aja lu enak surga. Udah beres belum dengan Tuhan? Udah bertobat belum dengan Tuhan? Mulutnya nggak suka ngomongin orang lagi. Karakternya nggak emosi. Patuh, taat pada pimpinan. Saudara sudah patuh? Sudah taat pada Tuhan? Sudah taat? Sudah berubah? Kalau saudara tanya, hari-hari ini apa sih keinginan Pak Pendeta? Aku mau pulang. Titik. That's it. Saya nggak macam-macam. Saya cuma bilang, Tuhan, tidak ada yang aku cari pada hari-hari ini. Untuk pendidikan akademis aku sudah meraih gelar doktoral, apalagi aku harapkan. Aku tidak punya kepentingan lagi. Di sini engkau yang berkepentingan langsung. Hidupku aku bawa untuk bersentuhan dengan Tuhan. Aku rindu menyongsong kekekalan kerajaan Allah. Kalau saudara membayangkan rahasia kekekalan, saudara nggak akan macam-macam di dunia ini. Amin. Haleluya. Amin. Saudara nggak akan macam-macam. Saudara di jemaat yang berkualitas. Nggak jadi jemaat yang tukang ngambek. Jemaat yang dewasa. Haleluya. Tapi di Pinang Ria sini semua baik-baik semua. Sini semua dewasa. Haleluya. Amin. Di sana banyak yang begitu, saudara. Saudara, makanya kita mesti bertekun di sini. Bertekun, berjuang menghadapi kuasa kegelapan. Berjuang dalam pertandingan iman yang kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun yang harus kita sadari bahwa semua akan berakhir karena hidup kita ini kita adalah sebagai musafir yang sedang menunggu nomor antrian untuk kembali ke sana. Ketika tiba saatnya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, kita harus belajar untuk hidup dalam ketaatan dan penundukan atau submit yang tinggi kepada Tuhan. Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:17. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa menjadi anak Allah yang mendapatkan legalitas, pengakuan yang sah dan layak sebagai anak-anak Bapa yang berkenan di hatinya untuk berhak menerima warisan kekal dari kerajaan surga jika kita mau hidup di dalam ketaatan atau obedience dan pendudukan diri atau submission yang tinggi di hadapan Tuhan. Sama seperti Yusuf yang tetap taat, patuh dan tunduk kepada Tuhan, yang sudah bangun dari tidurnya melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, lalu mengambil Maria sebagai istri. Karena jika tidak ada ketaatan dan pendudukan diri, jangan pernah kita berharap untuk dapat mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus taat sepenuhnya, menundukkan diri sepenuhnya kepada setiap perintah Allah jika itu mengalami pertumbuhan iman, kemajuan rohani, kedewasaan rohani, untuk menjadi anak Allah yang mendapatkan legalitas atau pengakuan pengesahan yang sah sebagai anak-anak kerajaan yang layak dan berkenan di hati. Oh indah saudara, kalau kita dapat pengesahan dari Allah itu indah. Penderitaan yang kau alami saat ini di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima di sana. Amin. Amin. Saudara nggak ngerti, nggak ngerti yang saya. Haleluya. Amin. Dapat pengesahan legalitas. Hampir 2 tahun ini saya betul-betul berjuang. Saya belajar untuk menyembelih diri. Wah, mati Pak Pendeta. Artinya menyalibkan daging. Aku berusaha
untuk tidak hidup dalam kewajaran manusia pada umumnya. Hidup betul-betul di mana berkenan di hati Tuhan, untuk layak ditampi oleh Allah. Kalau saudara nggak ditampi oleh Allah dari sekarang ini, saya sanksi saudara nggak akan masuk ke kekekalan. Bisa-bisa saudara ditolak nanti bisa. Makanya sekarang ini dari sini mungkin kita harus berjuang habis-habisan untuk berubah. Tiarap bertobat. Kapan lagi waktunya? Ini COVID-19 ini manusia semakin gila, saya bilang. Ada yang menganggap remeh firman Tuhan, menganggap sepele. Saya katakan, selangkah engkau dengan maut ketika COVID menyerang engkau mati, engkau jangan berpikir langsung masuk surga. Engkau akan dihakimi dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10, engkau akan menghadapi bema Kristus, pengadilan Allah digelar seadil-adilnya, mempertimbangkan setiap perbuatanmu, baik dan buruk, dan baik dan jahat, selama engkau ada di dunia ini. Kalau engkau lulus, engkau lolos, engkau berkenan, engkau masuk ke kekekalan. Tapi kalau engkau gagal, waduh, ngeri saudara. Bisa-bisa engkau masuk neraka. Saya ngomong begini saudara bukan nakut-nakutin. Ini akan terjadi. Haleluya. Amen. Haleluya. Saya membaca sebuah buku, saudara, seorang hamba Tuhan, di mana Profesor Dr. PhD, dia dari Korea. Beliau sudah meluluskan ribuan hamba Tuhan, sudah ribuan hamba Tuhan di Korea. Ketika dia mati suri, dia dipanggil Tuhan, dia naik, dia angkat Tuhan. Dia berpikir bahwa dia sudah selesai. Dia berpikir bahwa dia akan dapat mahkota, dia punya rumah di surga akan bagus. Terjadi saudara. Sampai di surga saudara tahu dia punya rumah. Rumahnya saudara, kamarnya sebesar kandang burung dara. Dia sedih. Ketika dia lihat, dia ngomong, loh, dia bilang, Tuhan, ini rumah saya. Tuhan bilang, ya itu rumahmu. Karena engkau belum ditampi Tuhan, engkau belum selesai. Dia membanggakan bahwa dia sudah mewisuda ribuan orang. Dia punya pelayan, dia menghasilkan ada banyak cabang. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, engkau belum selesai. Kalau engkau kembali sekarang ke rumahmu hanya di sini. Makanya kita harus siap untuk ditampi Tuhan pada hari-hari. Kita mau tampil Tuhan, amin. Amin. Mendapat pengesahan legalitas Allah bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang sah, yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, selalu membawa hidup kita setiap waktu untuk dapat bersentuhan langsung dengan Tuhan, agar kita dapat menjaga langkah hidup, tingkah laku karakter setiap hari agar sesuai dengan kehendak dan perasaan Allah, sehingga hidup kita pun boleh selalu mengalami perubahan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu perhatikan yang sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15-17. Sesungguhnya lebih daripada segala kegiatan di gereja, kegiatan pelayanan, rutinitas pelayanan yang kita lakukan saat ini, maka yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindu, agar supaya setiap saat kita selalu membawa hidup kita untuk dapat bersentuhan dengannya, agar supaya kita dapat menjaga perasaan Allah melalui tingkah laku, karakter, langkah hidup kita sesuai dengan kehendak dan perasaan Bapa, agar supaya kita tidak menyakiti hatinya. Sehingga salah satu yang kita pikirkan, ucapkan, dan berbuat harus sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan penuh kegentaran dan takut akan Allah secara konsisten. Karena kegentaran takut akan Allah yang konsisten membuahkan kekuatan dan spirit gairah Kristus dalam batin yang konsisten dalam menghadapi segala peristiwa dalam hidup kita. Karena itu yang kita lakukan harus dihubungkan dengan Tuhan. Apakah semua berkenan di hati Tuhan? Saudara sudah bersentuhan dengan Tuhan? Hello. Setiap pagi 1:30 pagi saya pasti bangun.
Jemaat udah tahu kalau saya sudah kirim renungan pagi, good morning, saya kirim, itu mereka tahu saya sudah bangun dan diikuti oleh Pak Joni di sini. Saudara, saya sebagai hamba Allah, kami hambanya suami istri membawa untuk bersentuhan dengan Tuhan. Orang-orang yang bersentuhan dengan Tuhan, ketika dia memandang wajah Tuhan, dia betul-betul merindukan bagaimana Allah tersenyum melihat wajah. Kurang ngerti? Amin? Amin? Sebagai contoh, seorang bapak, kalau dia lihat anaknya baik, anaknya betul, kira-kira bapak itu akan tersenyum. Amin? Haleluya. Tapi coba kalau lihat anaknya itu brengsek, brutal, anaknya gak karu-karuan, pasti dia bilang gini, kalau begitu lu gue gak lahirin sekalian. Saudara, demikian juga dengan Allah. Kita pernah gak sih saudara berpikir ketika kita memandang wajah Allah secara antropomorfisme, secara bagaimana Allah betul-betul menilai kita, melihat kita, apakah Allah akan tersenyum melihat kita? Allah akan tersenyum melihat jemaat GSKI Oriat Labora. Allah tersenyum melihat setiap saudara yang hadir, sehingga dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, mendapat pengesahan legalitas sebagai anak-anakku yang berkenan di kerajaan Allah, karena mereka sudah aku tampi sifat karakternya. Saudara ngerti? Haleluya. Amin. Kita kadang-kadang kan gak begitu saudara ya. Saudara, teologia, tolong sound system, tolong please, sound system, please, I beg you, this is trouble. Microphone, where is sound system? Tolong, sound system. Ya, please help me, help me. This is trouble, trouble starting, please. Saudara, teologia, segala pengajaran tentang teologia tidak mampu merubah manusia kalau pelaku teologia itu tidak membawa dirinya untuk bersentuhan dengan Allah. Tes. Okay. Thank you for your help. Saudara, makanya kenapa orang-orang yang sudah sekolah tinggi teologi, mahasiswa teologi, lulusan teologi, tidak mampu merubah orang. Karena pelaku teologi tersebut tidak membawa hidupnya untuk bersentuhan dengan Allah. Makanya saudara, sebuah dasar landasan teologi, sebuah legal standing teologi yang berafiliasi pada Barat. Saudara lihat gereja-gereja di Barat ya. Gereja di Barat ini pada tutup ya. Di Belanda, saya ada keluarga di sana cerita, gereja di sana dijual, saudara, dibikin berubah jadi fungsi, jadi pub, jadi nightclub. Di Amerika juga demikian. Ada sebagian gereja sudah tutup. Sekolah-sekolah tinggi teologi, pengajaran teologi yang berafiliasi kepada ortodoks atau mainstream, saudara, mereka tidak akan bertahan lama. Karena hari-hari ini teologi yang hidup adalah pada saat kita bersentuhan langsung dengan Allah. Saudara ngerti? Amin. Amin. Ketika engkau bersentuhan dengan Allah, engkau akan mengalami perubahan. Amin. Engkau akan menjadi orang yang tahu malu. Tahu malu. Amin. Coba kanan kirinya. Tahu malu sama malu. Amin. Haleluya. Amin. Ada hamba Tuhan nggak tahu malu sih. Ada. Tapi di sini nggak ada. Ketika saya di Bandung, saya dapat telepon. Ada hamba Tuhan saudara yang mau konseling. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau konseling. Saya takut mati. Hah? Saya takut mati. Langsung saya bilang, Roh Kudus bilang, kamu belum hidup kudus ya? Kamu belum hidup suci ya? Saya bilang. Dia takut mati. Dia saya mau saya bilang lebih jelas. Saudara, makanya di sini ketika seseorang mendalami ilmu teologi, mendalami ilmu firman Tuhan,
Dia harus membawa hidupnya bersentuhan dengan Allah setiap saat di hadirat Allah. Makanya kenapa 1,5 jam setiap hari, setiap pagi saya berdiam di hadapan Tuhan. Sebelum saya tambah doa lagi hampir 2 jam. 2 jam setengah. 2 jam saya berdoa lagi. Karena saya mau bersentuhan dengan Allah. Saya merasa bahwa segala gelar doktoral yang aku terima tidak ada artinya kalau aku tidak membawa hidupku bersentuhan dengan Allah. Legal standing, dasar pengajaran yang benar, teologi yang benar, teologi Alkitab yang benar adalah pada saat pelaku teologi, aktor pelaku teologi itu dia bersentuhan dengan Allah, dia membawa perubahan, orang-orang yang mendengarnya berubah, hidupnya diubahkan. Itu yang benar. Beri kemuliaan Tuhan pada siang dan pada sore hari ini. Haleluya. Makanya ketika saya dikritik di media sosial ajaran saya diam aja sudah. Akhirnya mereka minta maaf. Mereka bilang saya punya ajaran nggak punya sebuah anchor atau di mana sebuah footnote, katanya dasar. Saya bilang, you punya dasar apa? Kalau you berafiliasi dengan gereja ortodoks, dengan gereja yang lama di barat, dengan ajaran mainstream di barat, saya bilang ya makanya you nggak ngerti. Makanya you nggak bisa membawa perubahan. Bersentuhanlah dengan Allah langsung. To be other to God. Menghormati Allah dengan cara yang pantas. Haleluya. Amen. Ini COVID-19 bukan tantangan, saudara menghormati Tuhan dengan pantas. Haleluya. Amen. 2 tahun ini saya berjuang. Saya membawa di mana hidupku untuk betul-betul berubah. Baik ajaranku berubah. 30 tahun lebih aku ada di sebuah pengajaran yang salah. Ada sebuah pelayanan yang salah. Sampai satu ketika Tuhan menunjukkan aku neraka dan surga. Tuhan bilang, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak berubah, ini tempatmu nanti di neraka. Saya bertobat. Dalam perjalanan mencari sebuah kebenaran, saya dipertemukan Tuhan dengan hambanya, Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. R. Susabdono, yang adalah mantan dosen saya, guru pembimbing saya ketika saya skripsi dulu. Saya sempat diskusi dengan beliau. Kita klop, kita matching. Saudara, bersentuhan dengan Allah. Amin. Ayo ngomong kanan kirinya, bersentuhan dengan Allah. Bersentuhan dengan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama dengan Yusuf. Dia bersentuhan Allah, makanya ketika dia berniat menceraikan Maria, dalam mimpinya malaikat menyentuh dia datang. Jangan ambil Maria sebagai istri. Sebab anak dalam kandungannya adalah Immanuel, Allah menyertai kita adalah Mesias Juru Selamat. Kalau orang nggak bersentuhan dengan Allah, hidupnya nggak akan berubah. Istri-istri sudah bersentuhan dengan Allah, wah baik sama suaminya, haleluya, amin. Mulutnya nggak bawel, haleluya. Tapi di sini nggak ada. Ini semua baik-baik, haleluya. Orang yang bersentuhan dengan Allah, ketika dia berkata-kata, dia berucap, bertindak, dia akan mikir 10.000 kali mikir. Nggak akan sembarangan. Amin. Berarti sampai sini ngertos. Tos. Makanya saudara kita nggak boleh sembarangan. Yang keempat, melalui kondisi ekstrim, kadangkala Tuhan mau kita memindahkan hati ke surga. Mazmur 73 ayat 4-6. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seringkali melalui kondisi yang ekstrim yang tidak masuk di akal, yang menyakitkan, Tuhan mau kita pada suatu level atau keadaan rohani di mana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Seperti Yusuf dan Maria ketika tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan atau bersalin. Seorang anak laki-laki, bayi Yesus sebagai sang juru selamat atau Mesias, maka lahirlah bayi Yesus dalam kandang domba yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sungguh merupakan perkara yang sangatlah ekstrim sekali dikerjakan oleh Bapa di surga.
guna menyambut datangnya Sang Mesias atau Juru Selamat hadir di dunia ini. Perkara ini seperti harusnya terjadi karena hubungan dengan dunia semakin fasik dan telah membentuk hidup kita dengan sedemikian rupa. Di sini kita melihat bagaimana pemazmur juga dibawa kepada kondisi yang ekstrim, yaitu ketika dia melihat orang jahat subur, senang, selamanya tidak pernah mengalami kesulitan hidup, sementara dia yang menjaga jalan hidupnya malah kena tulah dan hukum setiap pagi. Hatinya merasa pahit, buah pinggangnya menusuk-nusuk, katanya sungguh ini adalah merupakan suatu kondisi yang ekstrim. Ini yang sudah berhasil membuat dia bisa melekat kepada Tuhan. Jadi jika sampai ada orang yang diberkati Tuhan, kondisi hidupnya baik, tapi malah justru dia tidak mengingini Tuhan, maka ia akan menjadi fasik. Sehingga akhirnya Tuhan akan memukul dia, dibawa pada kondisi ekstrim. Perkara sungguh sangat menyakitkan, dan ini baru sampai tahap nyaris celaka. Yang benar-benar celaka adalah ketika seorang di dalam kondisi nyaman, ekonomi baik, tubuh sehat, tidak mengalami kesulitan, namun semua lancar sampai ia mati tanpa mengalami pembentukan. Tuhan tidak pernah mau berubah, angkuh, sombong, sehingga murka Allah turun atas mereka. Saudara, ada dua manusia di sini. Pertama, manusia yang baik-baik, diberkati Tuhan, semuanya nyaman, namun tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau bertobat. Yang kedua, manusia yang mengalami kondisi ekstrim, dipukul, di mana mengalami penderitaan, hidup tidak enak, mengalami banyak tulah, banyak pergumulan, banyak penyakit. Namun hidupnya berhasil diubahkan Tuhan. Nah, manusia yang pertama ini nanti ada bahayanya ketika dia mengalami kondisi ekstrim. Betul-betul dia akan dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Kalau dia tidak mau berubah, dia akan binasa. Murka Allah akan turun atas dia. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Haleluya. Kan, tapi enggak semua orang kaya begitu, yang tersinggung yang orang kaya ya. Orang kaya juga ada yang bertobat. Amin. Saya kenal orang kaya bertobat, saya kenal banyak yang bertobat yang sudah lahir baru, saudara. Betul-betul mereka berani bayar harga. Tapi kenyataannya dunia kita sekarang begitu modelnya. Banyak yang dalam dimana kondisi nyaman tapi tidak mau berubah. Ini yang sangat bahaya. Kalau tidak mau berubah, mau jadi apa dia? Saudara, perkara ini hanya dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, punya kerinduan mencari Tuhan, mengenal kebenarannya, bertumbuh dalam Tuhan. Dia akan diubahkan Tuhan. Saudara mau diubah Tuhan? Amin. Dia akan berubah lebih baik. Haleluya. Jadi orang tua yang baik, sama anak-anak juga baik. Amin. Sama anak mantu juga baik. Memang kadang-kala anak mantu bisa jadi anak hantu, tapi di sini nggak ada. Saya banyak menangani masalah rumah tangga. Judulnya anak mantu versus anak hantu. Dengan mertua rohani dengan roh membahayakan. Sering itu saudara. Dua-dua juga salah. Nggak berubah. Makanya saudara mau tunggu kapan mau berubah? Mau tunggu nanti kalau sudah dipeti mati? Sekarang ini. This is your time. Haleluya. Amin. Untuk berubah. Amin. Berubah. Di momen Natal ini, di tengah-tengah COVID, saudara mau cari apa lagi di dunia ini? Dunia ini semakin menuju pada kehancuran. Jangan berharap dunia ini akan semakin baik. 2021 COVID masih berlangsung terus. Kita nggak tahu entah sampai kapan ini akan berakhir. Makanya dari sekarang saudara mesti berubah, bertobat. Saya ngomong ini, kalau saudara ngeyel, saya cuma bilang begini, nanti kita ketemu dah di pengadilan Tuhan. Tahu pengadilan Tuhan? Apa pengadilan Tuhan? Amin? Amin. Di pengadilan Tuhan nggak ada ampun, saudara. Karena itu tadi saudara kita diingatkan, kita mesti berubah. Kalau kita nggak berubah, saudara, bahaya. Makanya tadi dalam nyanyian tadi yang kita nyanyi, saudara, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, bila selama ini ku
Ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencana.